Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang mendekati sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan update mengenai kegiatan Komite Pelaksana Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Ekonomi terkait dengan pandemi COVID ini. Bapak Ibu, kami menyadari bahwa banyak pertanyaan yang disampaikan ke pemerintah sudah seberapa jauh program ini dijalankan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ke Bapak Ibu mengenai kemajuan program-program yang memang memiliki dampak anggaran yang besar. Bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada Pak Erlangga, Pak Erick Thohir agar kita memakai tema kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Sekali lagi Bapak Presiden selalu menekankan bahwa prioritas utamanya adalah sektor kesehatan. Akan sulit ekonomi kita untuk bangkit apabila sektor kesehatannya tidak tertata dengan baik dan kembali ke normal, walaupun normalnya itu adalah normal yang baru, di mana kita harus selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bapak Ibu sekalian, dari 6 program Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, ada 4 yang menjadi fokus utama Satgas Ekonomi dan Pemulihan Ekonomi dan Transformasi. Karena 2 topik yang lainnya adalah bidang kesehatan dan 1 khusus untuk kaitannya dengan pajak. Nah, sedikit ke Bapak Ibu statusnya, progresnya, agar Bapak Ibu bisa memahami sampai sekarang kemajuannya seperti apa. Kalau saya bagi menjadi 4, yang pertama adalah perlindungan sosial, yang kedua adalah topik mengenai UMKM, yang ketiga adalah topik mengenai padat karya, saya memakai istilah yang lebih mudah dipahami, yang keempat adalah mengenai pembiayaan. Dan kita bisa lihat bahwa yang paling tinggi adalah yang untuk bantuan sosial. Nah Bapak Ibu, untuk masing-masing kelompok ini ada banyak program yang sudah dibuat oleh kementerian, lembaga berdasarkan dan keuangan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sudah cukup jauh jalannya, ada yang masih mulai. Tapi izinkan saya, karena mengingat waktu yang sangat singkat, Bapak Presiden selalu memberikan arahan kalau bisa secepat mungkin kita salurkan anggaran PEN ini, secepat mungkin kita bisa menggerakkan ekonomi nasional kembali, sehingga di kuartal ketiga ini diharapkan ada percepatan dari perputaran roda ekonomi kita. Nah saya untuk itu atas arahan dari Pak Erlangga dan Pak Erick fokus ke program-program besarnya saja tadi. Ya, ada beberapa program besar yang kita fokuskan. Nah yang pertama di program bantuan sosial ada beberapa yang saya ingin sampaikan di sini. Ini adalah program Keluarga Harapan, diberikan kepada 10 juta keluarga paling miskin, ya, atau sekitar kalau kali 4, 40 juta orang. Pagu anggarannya 37,4 triliun. Sampai bulan Agustus ini yang sudah disalurkan adalah 27 triliun, atau sekitar 72% dari pagu anggaran. Berdasarkan pengamatan kami, karena program ini sudah berjalan sejak lama, para pelaksana sudah tahu benar menjalankannya seperti apa, penerimanya juga sudah jelas, sifatnya tunai langsung ke rakyat, kita tidak melihat ada masalah apapun, sampai akhir tahun kita bisa memenuhi mencapai pagu anggaran yang 37,4 triliun. Program kedua yang juga cukup besar, atau sebenarnya malah sedikit lebih besar dari program Keluarga Harapan, adalah program kartu sembako. Pagu anggarannya 43,6 triliun, diarahkan ke 20 juta keluarga atau sekitar 80 penduduk Indonesia yang termiskin paling bawah, ya. Dan sampai bulan Agustus ini realisasi penyerapannya sudah mencapai 26 triliun atau sekitar hampir 60% dari pagu anggaran. Dan Bapak Ibu, karena memang kembali lagi program ini sudah berjalan cukup lama, mekanismenya sudah jelas,
target penerimanya juga sudah jelas, 20 juta keluarga atau 80 juta rakyat termiskin di Indonesia. Kementerian lembaga di Departemen Sosial juga sudah lancar menjalankannya. Ini tidak ada masalah dan kami cukup yakin bahwa sampai akhir tahun pagu anggaran ini bisa diserap semua. Program yang ketiga adalah program Bansos tunai dan non tunai, khusus didesain untuk daerah-daerah yang terkena COVID, yaitu daerah Jabodetabek dan non Jabodetabek. Pagu anggarannya 39,2 triliun, besar juga. Sampai saat ini penyalurannya sudah 19 triliun atau 49%, mengarah pada 10,9 juta keluarga yang termiskin atau 40 juta rakyat yang ada di sekitar Jabodetabek dan non Jabodetabek. Sekali lagi, karena program ini menggunakan mekanisme yang sudah ada, bekerja sama dengan Kementerian Sosial, kami juga merasa cukup yakin bahwa sampai akhir tahun kita bisa menyerap seluruh pagu anggaran yang ada. Program yang berikutnya masih masuk dalam kategori program bantuan sosial. Jadi tadi udah ada 3 program bantuan sosial yang diberikan kepada rakyat-rakyat kita termiskin. Ini adalah program bantuan langsung tunai dana desa. Pagu anggarannya 31,8%, realisasi anggarannya masih agak di bawah target 27%. Targetnya adalah 8 juta keluarga. Jadi baru bisa mencapai 9 triliun penyalurannya sampai saat ini. Kami diskusi dengan Kementerian Desa, kami diskusi dengan Kementerian Keuangan, kami melihat bahwa ada peluang agar program ini bisa diperkaya atau ditambah dengan program yang mirip agar penyerapannya bisa kami kejar. Tapi kembali lagi kami ingin sampaikan, kami memonitor bukan hanya yang penyerapannya baik, tapi juga penyerapannya masih belum sesuai dengan target, itu yang sedang kita coba untuk kita kejar. Untuk selanjutnya, kita pindah ke program UMKM. Jadi fokus yang pada kesempatan ini saya ingin bicara mengenai program sosial, program UMKM, dan kita nanti yang terakhir akan bicara mengenai program kita yang paling baru. Nah, contohnya ini program subsidi bunga UMKM. Ya, pagunya juga besar sekali, 35 triliun, dan memang sampai saat ini baru bisa disalurkan sekitar 1,3 triliun atau 3,71%, masih sangat jauh dari targetnya 35%. Sesudah kami amati, bicara dengan teman-teman dari Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, dan juga bank-bank himbara, pegadaian, dan penanaman nasional madani yang menjalankan program ini, kami melihat bahwa dengan 1,3 triliun sudah menjangkau 13 juta UMKM dan mensubsidi pinjaman sebesar 204 triliun. Jadi sudah sangat besar yang disalurkan oleh teman-teman dari himbara, ditambah dengan PNM dan ditambah juga dengan pegadaian. Dari sini kita menyadari bahwa sudah hampir semua UMKM yang ada di sistem perbankan sudah kita salurkan, sehingga kita menyadari ada potensi untuk memperkaya atau ekspansi program ini. Karena apapun yang kita lakukan kalau programnya seperti ini, penyerapannya tidak mungkin akan naik besar. Nah, ruang ini kita amati, kita lihat, dan ini merupakan kesempatan buat kita untuk memperluas atau melakukan ekspansi dari program ini, ya. Tapi tetap dengan arahannya ke UMKM. Berikutnya lagi, juga ini ada kaitannya dengan penempatan dana. Dari 79 triliun yang dianggarkan, Kementerian Keuangan sudah memberikan 30 triliun ke bank-bank himbara, dan bank-bank himbara sudah menyalurkan 35 triliun dari uang tersebut sebagai kredit. Dan sini udah menjangkau 620.000 UMKM. Memang pihak Kemenku minta kalau bisa dinaikkan 2-3 kali dari uang yang ditaruh. Jadi dari 30 triliun anggaran yang sudah digelontorkan, kalau bisa menjadi kreditnya antara 60-90 triliun, dan kita melihat masih ada opportunity buat teman-teman himbara untuk melakukan ini. Nah, gap yang ada, kita sedang diskusi dengan teman-teman dari Kementerian Keuangan, dan teman-teman dari Kementerian Keuangan sudah mulai mengkaji penempatan sisa dana ini, sisa pagu anggaran ini diperluas ke bank-bank pembangunan daerah.
Sehingga dengan demikian penyaluran program penempatan dana ini bisa lebih merata ke seluruh daerah di pelosok Indonesia. Bapak Ibu, itu adalah ada satu lagi terkait dengan program padat karya. Program padat karya ini pagu anggaran juga cukup besar, 18,4 triliun. Kami melihat bahwa penyerapannya cukup baik, 45,7%, menyerap 3 juta pekerja, dan memang yang paling banyak dilakukan oleh Kementerian PUPR, dan kami mengamati bahwa Kementerian PUPR sudah terus melakukan banyak program-program padat karya yang bisa menyerap anggaran ini dan juga jumlah pekerjanya. Sehingga kami juga cukup yakin bahwa program padat karya ini bisa mengejar target yang 18,4 triliun. Selanjutnya mungkin sebagai hal yang terakhir yang saya ingin sampaikan sore ini adalah penjelasan mengenai program bantuan subsidi gaji yang mungkin juga sudah pernah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan dan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Program ini Bapak Ibu sesuai dengan arahan Bapak Presiden melihat bahwa banyak program yang tadi saya sampaikan diarahkan untuk 29 juta keluarga paling miskin atau sekitar 120 juta orang penduduk Indonesia yang paling miskin sudah diberikan bantuan baik dalam bentuk PKH, kartu sembako, bantuan langsung tunai desa, dan lain sebagainya. Bapak Presiden juga mengarahkan bahwa untuk pegawai-pegawai yang di PHK itu juga sudah dibuatkan paketnya dalam bentuk program kartu prakerja. Nah, ada satu segmen yang masih kita lihat perlu diberikan bantuan. Ini adalah tenaga kerja formal yang masih secara resmi tercatat bekerja di perusahaannya, masih secara resmi membayar iuran BPJS tenaga kerja, tetapi karena kondisi perusahaannya sudah kurang baik, sebagian dari mereka dirumahkan, sebagian dari mereka dipotong gajinya. Karena orang-orang ini tidak termasuk kelompok yang di PHK, orang-orang ini juga tidak termasuk orang-orang yang miskin, kita masih melihat orang-orang ini masih belum dibantu. Oleh karena itu arahan dari Bapak Presiden, tolong dibuatkan program untuk membantu orang-orang di segmen ini. Dan orang-orang di segmen ini cukup banyak. Kita bekerja sama dengan BPJS TK, kita bisa membersihkan datanya, menyisir datanya, dan memang teridentifikasi bahwa pegawai formal, tenaga kerja formal yang gajinya di bawah 5 juta dan sebagian besar itu gaji antara 2 sampai 3 juta, itu jumlahnya ada 13,8 juta tenaga kerja. Dan pegawai ini di luar BUMN dan pegawai negeri, yang alhamdulillah sampai sekarang gajinya tidak dipotong. Ya, Bapak Presiden sangat memperhatikan, jadi tenaga kerja lain 13,8 juta formal yang either dirumahkan atau gaji dipotong. Dengan demikian kita akan memberikan rencananya 600.000 per bulan selama 4 bulan dan diberikan dalam 2 tahap. Tahap pertama akan dilakukan di kuartal ketiga, tahap kedua akan dilakukan di kuartal keempat. Bantuan ini akan diberikan langsung ke rekening tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Cash langsung ke rekening tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang belum di PHK, masih terbukti terdaftar di BPJS Tenaga Kerja, masih membayar iurannya dengan pendapatan ekivalen di bawah 5 juta rupiah. Sebagian besar di antara mereka berpendapatannya antara 2 sampai 3 juta rupiah per bulan. Dengan demikian arahan Bapak Presiden diharapkan agar kita bisa menjaga daya beli rakyat, agar rakyat bisa terus melakukan aktivitas ekonomi dan bisa menjaga pertumbuhan ekonomi kita, dan juga bisa menciptakan lapangan kerja baru karena mereka selalu spending uangnya, itu kita bisa jaga bersama. Nah, kembali mungkin saya tutup konferensi pers hari ini dengan pesan Bapak Presiden bahwa kita harus memastikan pemulihan kesehatan dan ekonomi kita bangkit. Kita harus prioritas sektor kesehatan,
dengan mengubah perilaku kita agar selalu ingat kita mencuci tangan, kita memakai masker, dan kita menjaga jarak. Insya Allah kalau misalnya kita bisa berperilaku di new normal yang diharapkan oleh Bapak Presiden, rakyat tidak akan takut, rasa amannya akan bangkit, mereka akan mulai keluar melakukan kontak fisik, dan roda ekonomi akan mulai berputar kembali. Sehingga dengan demikian rakyat akan bisa kembali bekerja, bisa mendapatkan nafkah, dan insya Allah Indonesia ekonominya akan tumbuh kembali. Mungkin dari saya demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Pak. Sudah ada beberapa pertanyaan dari media yang masuk. Yang pertama dari Bayu Jawa Pos. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama terkait bansos tunai untuk karyawan dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. Apakah juga akan menyasar karyawan sektor informal yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan? Bila tidak, apa solusi bagi mereka, dan karena masih banyak pemberi kerja yang tidak mendaftarkan karyawannya? Yang kedua, Indef menyatakan bantuan karyawan itu bisa memicu kesenjangan karena sejumlah karyawan berpenghasilan kecil lebih banyak dari angka yang dipatok pemerintah. Bansos karyawan dianggap akan lebih efektif bila diberikan kepada masyarakat kelompok desil 1. Bagaimana tanggapan Satgas PEN? Yang ketiga, bagaimana cara pemerintah mengawasi penyaluran bansos karyawan? Yang pertama mungkin akan saya jawab, memang Pak Presiden menyadari bahwa 29 juta rakyat termiskin sudah diberikan bermacam-macam bantuan. Jadi contohnya PKH itu berkisar antara 600.000 sampai 1 juta. Kartu sembako itu 200.000 per bulan. Ada juga bermacam-macam bantuan langsung tunai. Kemudian program prakerja untuk yang di PHK itu besarnya sekitar 3,6 juta dalam 4 bulan. Sehingga memang diharapkan ini justru mengurangi kesenjangan sosial. Karena segmen-segmen lain sudah diberikan bantuan, yang belum adalah segmen ini. Segmen tenaga kerja formal yang tidak termasuk tenaga kerja informal, rakyat miskin atau yang di PHK, yang belum mendapatkan bantuan padahal gaji mereka dipotong. Ya. Bagaimana cara mekanismenya diberikan? Kita menggunakan data resmi yang ada di BPJS. Data itu lengkap karena setiap bulan mereka membayar iurannya, dan kita juga tahu bekerjanya di mana, namanya siapa, sudah berapa lama bekerja. Kemudian insya Allah kita dalam 2 minggu ini akan bisa mengumpulkan dan memverifikasi nomor rekeningnya, sehingga bantuannya, mekanismenya akan langsung disampaikan secara tunai. Apakah ini akan memperbesar gap antara yang dapat dan tidak dapat? Menurut kami malah memperkecil, karena hampir semua segmen sudah diberikan, sudah tersentuh oleh program bantuan pemerintah yang lain. Segmen ini yang belum tersentuh, sehingga secara spesifik ini kita berikan. Berikutnya Suhartono dari Kompas. Dalam triwulan ketiga ini pemerintah harus berusaha memperbaiki ekonomi agar resesi tidak terjadi pada triwulan keempat nanti, diantaranya dengan sejumlah program dan stimulus ekonomi. Selain Inpres nomor 6 tahun 2020 soal sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan, langkah konkret dan terobosan apa yang mesti dijalankan pemerintah selama 3 bulan ini agar ekonomi tidak terkontraksi semakin parah? Prediksi pemerintah tentu jika berhasil menekan COVID-19 dan meningkatkan ekonomi 3 bulan ke depan ini, setidaknya pada tahun depan hanya tinggal dampak ekornya saja dari krisis dan Indonesia tidak jatuh dalam resesi yang berkelanjutan. Memang Bapak Presiden beberapa kali kami bertemu tidak bosan-bosan memberikan arahan ke kami bahwa krisis kali ini disebabkan atau dimulai dari krisis kesehatan. Itu sebabnya tema yang beliau juga berikan ke Pak Erlangga dan Pak Erik adalah kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Kami ingin sampaikan di sini bahwa kesehatan harus di depan, prioritasnya harus di sana. Karena yang terjadi sekarang adalah hampir 60% dari ekonomi kita itu merupakan atau berasal dari consumer spending, dari belanja masyarakat. Nah sekarang masyarakat tidak belanja, bukan karena uangnya tidak ada, terutama yang golongan menengah ke atas, tapi karena mereka takut untuk berbelanja. Nah Bapak Presiden saat terakhir kami dipanggil menekankan harus benar-benar perhatikan ini,
golongan menengah ini. Mereka rasa khawatirnya tinggi. Ini harus diubah menjadi rasa aman, sehingga mereka mau keluar rumah, melakukan kontak fisik, sehingga roda ekonomi berputar kembali. Di mata kami, selama rasa aman ini belum terbentuk, selama rakyat kita belum mau kontak fisik keluar dari rumah, selama itu pula roda ekonomi kita akan terhambat. Jadi sekali lagi arahan Bapak Presiden harus fokus prioritas ke mengembalikan rasa aman masyarakat dengan tata cara yang baru, dengan perilaku yang baru, selalu cuci tangan, selalu pakai masker, dan selalu jaga jarak. Dengan demikian mudah-mudahan perputaran roda ekonomi bisa bangkit. Nah, sambil menunggu rasa aman ini pulih kembali, kami di sektor ekonomi harus bantu. Nah, itu sebabnya kita keluarkan program-program subsidi langsung, bantuan langsung, program padat karya dan program UMKM. Tapi kembali lagi, program dari sektor ekonomi adalah satu langkah dan mensupport program-program di sektor kesehatan. Berikutnya dari andriantirto.id. Pemerintah menerbitkan PP nomor 43 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Boleh minta penjelasan Pak, dan apa yang membedakan penanganan yang Satgas PEN lakukan dibanding regulasi sebelumnya? Tugas kami di Satgas PEN juga jelas diarahkan Bapak Presiden adalah mempercepat program-program yang sudah dibikin. Kami melihat sudah cukup banyak dan sudah baik. Sekarang harus dipercepat agar terutama di kuartal ketiga ini penyerapannya bisa naik dan diusahakan agar sampai kuartal 4 bisa habis terserap semua anggarannya. Dan kami di sini Satgas PEN diisi oleh perwakilan dari kementerian lembaga. Karena memang tugas kami adalah merajut kerjasama dan komunikasi yang erat antar seluruh kementerian dan lembaga untuk memastikan kita bisa melakukan disbursement dari anggaran secepat mungkin. Jadi apa bedanya yang sekarang dengan yang lalu? Yang sekarang kami ditugaskan untuk merajut kerjasama, komunikasi, derap langkah, bergandengan tangan agar kita sama-sama bersinergi secepat mungkin bisa menyalurkan anggaran yang ada di kuartal 3 dan di kuartal 4 2020. Terakhir dari Lydia dari Media Kontan, bagaimana pembahasan anggaran COVID yang masih belum ada di PA-nya sebesar 40%, padahal bisa untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Kemudian apa strategi pemerintah untuk meningkatkan belanja pemerintah pada kuartal ketiga mengingat belanja pada kuartal sebelumnya minus? Untuk yang belanja COVID, memang Pak Doni sebagai Ketua Satgas Kesehatan sudah mengajukan usulannya. Kami sudah melihat dan seharusnya banyak hal yang bisa dilakukan segera, termasuk beberapa mata anggaran yang akan digunakan untuk vaksin yang sekarang juga lagi di-develop. Jadi saya merasa yakin tempatnya Pak Doni bisa menyerap anggaran kesehatan tersebut dan segera menyusun di PA-nya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya lebih ke arah bagaimana kita bisa memastikan anggaran ini terserap ya, tadi ya. Ini kita akan memastikan bahwa seluruh program yang ada kita akan monitor secara rutin seperti ini. Jadi memang kita harapkan teman-teman juga bisa bantu, habis melihat press conference ini bisa memberikan masukan ke kami. Kalau misalnya ada ide-ide atau penyerapan program anggaran yang bisa lebih cepat, dan kami pasti akan membuka diri untuk menindaklanjuti. Karena perlu saya sampaikan di sini, ini COVID adalah musuh kita bersama. Tidak mungkin pemerintah berjalan sendiri, tidak mungkin program pemerintah bisa sukses sendiri. Ini harus merupakan gerakan seluruh masyarakat Indonesia yang didukung oleh seluruh komponen bangsa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon dukungan dari seluruh rakyat agar kesehatan bisa pulih dan ekonomi bisa bangkit. Terima kasih, selamat sore, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.